Halo, kami dari kelompok 6 SIA mau mempresentasikan tentang audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 pada PT Aneka Solusi Teknologi yang terdiri dari Mas Rizal Jihadi, saya sendiri Benar Ramadan, dan juga Aisyah Nabila. Pendahuluan, PT Aneka Solusi Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, yaitu perbaikan mutu, kualitas, serta penyelesaian masalah pada device. Untuk metode penelitiannya sendiri, itu ada planning, yaitu perencanaan, field work, pemeriksaan lapangan, lalu ada reporting, pelaporan, dan juga follow-up tindak lanjut. COVID 4.1, COVID Framework untuk membangun suatu IT governance dengan mengacu pada framework. Fungsi COVID yaitu meningkatkan pendekatan program audit, lalu mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, lalu memberikan petunjuk untuk IT governance, dan juga sebagai penilaian benchmark untuk kendali sistem informasi atau teknologi informasi, dan juga meningkatkan kontrol sistem informasi atau teknologi informasi, dan juga bisa sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Manfaatnya sendiri untuk COVID mengoptimalkan investasi, menjamin pengiriman servis, dan juga menggambarkan antara bisnis dan aplikasi yang ditunjuk. Maturity level initial adalah bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus dikaji namun belum ada standarisasi. Repeatable but intuitive. Proses telah dikembangkan pada tahap prosedur yang mirip telah diikuti oleh banyak orang, tidak ada training atau komunikasi secara formal. Define prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi serta dikolaborasikan dengan komunikasi melalui training. Manage and measurable. Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses terlihat tidak berjalan efektif. Optimize. Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modeling dengan perusahaan lain. Dan pembahasan. DS1 Define and Manage Service, yaitu hasil evaluasinya pada PT AST sudah melakukan identifikasi layanan dan mutu layanan sesuai dengan standar aturan bisnis, tetapi prosedur yang dijalankan masih bersifat informal. DS2 Manage Third Party Service. Hasil evaluasinya berhubungan dengan pihak 3 manajemen PR AST, perusahaan AST melakukan pemantauan langsung terhadap pembelian barang dari supplier. DS3 Manage Performance. Hasil evaluasinya kapasitas dan kinerja TI sudah berjalan cukup baik, tetapi penanganan masih bersifat informal, belum adanya kendala pada kinerja TI. DS4 Ensure Continuous Service. Hasil evaluasinya pihak manajemen menyadari adanya risiko yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mengatur keberlangsungan layanan saat ini, tetapi belum ditemukan ancaman pada pelayanan operasi TI sehingga keberlangsungan layanan masih menggunakan prosedur yang ada dan belum adanya pertimbangan dari manajemen. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bintang, yaitu terkait DS5 Insurance System Security. Dari hasil jurnal kami baca bahwa perusahaan tersebut sudah menyadari adanya pentingnya keamanan sistem. Pihak manajemen juga sudah melakukan analisa faktor untuk solusi serta faktor risikonya ke depan. Tapi memang pihak manajemen sendiri itu belum mempertimbangkan atau menjadikan prioritas keamanan sistem. Meskipun begitu, perusahaan sudah melakukan analisa keamanan secara periodik. DS6 Identify and allocate cost. Pengalokasian dana terkait layanan teknologi informasi yang digunakan sangat terbatas, yaitu hanya sebatas pada kebutuhan dasar untuk pengembangan dan menyiapkan infrastruktur pertama kali. Jadi masih dasarnya. Sedangkan untuk pengalokasian dana rutin sebagai pengembangan sistem lebih lanjut itu masih belum ada. Jadi mereka hanya mengalokasikan dana untuk barang-barang jika alat teknologi informasi itu sendiri rusak. Next, DS7 Educate and Train User berkaitan dengan pelatihan. Jadi dari hasil evaluasi perusahaan itu setiap ada sistem kerja yang baru, mereka selalu memberikan arahan pendidikan serta pelatihan pada karyawannya, terutama pada pelatihan karyawan baru. Tapi pelatihannya itu belum bersifat formal karena caranya hanya dilakukan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan. Next, DSX Minute Service Desk and Incident. Hasil evaluasi dari jurnal menjelaskan bahwa perusahaan AST sudah melakukan evaluasi terkait kepuasan
pelanggan, di mana kepuasan pelanggan ini kemudian akan dilaporkan pada helpdesk dan dilanjutkan pada tingkat manajerial. Tetapi untuk antisipasi masalah yang sama, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu sudah dilakukan analisis tren dan diurutkan masalah yang timbul, baru nantinya akan dilakukan analisis penyelesaian sebagai bentuk antisipasinya. DSX Manage the Configuration. Dari hasil evaluasi menunjukkan adanya prosedur pemantauan terhadap aktivitas pengaksesan database yang dilakukan oleh pihak pengelola yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Jadi terdapat kebijakan dan prosedur serta etika penggunaan komputer, tetapi belum ada fasilitas yang dapat memantau pertukaran data antar departemen atau divisi dalam perusahaan. DS10 Manage Problem. Untuk penyelesaian permasalahan dilakukan analisis identifikasi masalah serta analisis penyelesaiannya oleh pihak manajemen, tapi sifatnya masih informal serta sangat terbatas. Kemudian jika ada permasalahan itu harus muncul dulu, baru nanti akan diselesaikan. Kecuali jika nanti ada pengguna atau user yang bertanya terlebih dahulu, maka jika memang itu belum ada solusinya, mereka akan memikirkannya terlebih dahulu apa solusi yang tepat. DS11 Manage Data. Dari hasil analisis yang ada di jurnal, seluruh organisasi menyadari pentingnya kebutuhan pengelolaan data. Beberapa pengawasan terhadap teknologi informasi dilakukan dalam pengelolaan data seperti backup data, restorasi, serta pembagian pengelolaan data. Tetapi tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan mengenai pengelolaan data kepada para karyawannya. DS12 atau Manage the Physical Environment. Dari hasil evaluasi atau analisis jurnalnya, sudah dilakukan pemantauan terhadap aktivitas pengunjung yang datang ke perusahaan oleh pihak keamanan di lingkungan perusahaan, sehingga akses fisik dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap infrastruktur TI pun dapat diminimalisir. DS13 Manage Operation. Jadi hasil evaluasi jurnal menunjukkan hasil evaluasinya yaitu sudah dilakukan pelatihan prosedur alternatif untuk penggunaan ketika suatu sistem itu down. Jika misal terdapat komputer pengguna, komputer user yang tiba-tiba tidak dapat bisa digunakan atau dioperasikan, perusahaan sudah menyediakan lokasi alternatif yang mungkin bisa digunakan. Untuk pengaksesan data yang diberikan itu juga sudah disesuaikan dengan standar penjadwalan jam kerja perusahaan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari DS1 hingga DS13. Dari DS1 hingga DS13 dapat dilihat untuk DS2 dan DS4 merupakan current maturity dengan level rendah karena DS2 dan DS4 ini memiliki ekspektasi maturity-nya 4 dan posisi current maturity-nya baru akan mendekati 3 sehingga masih perlu dikembangkan di masa mendatang. Sedangkan nilai DS lain DS2 dan DS4 sudah mendekati nilai ekspektasi maturity-nya sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa audit sistem informasi teknologi informasi yang diterapkan di PT AST sudah berjalan cukup baik. Terima kasih.